percaya, doa orang benar, 2-3 orang sepakat, Tuhan dengar doa kita. Yuk lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat berkat Tuhan yang luar biasa, buat nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu masih beribadah di rumah. Tapi kami mau tetap katakan, kami tak bersuka cita Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini Tuhan, tak jemu-jemunya kami berdoa untuk bangsa kami. Kami masih berdoa biarlah Tuhan memulihkan bangsa kami, memulihkan negeri kami, menyembuhkan Indonesia, menyembuhkan dunia ini dari corona. Kami rindu beribadah kembali Tuhan, kami rindu memuji Engkau Tuhan, kami rindu bertemu dengan teman-teman kami, dengan guru-guru sekolah minggu. Tuhan, dengarlah seruan kami, dengarlah Tuhan teriak kami minta tolong kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu katakan 2-3 orang sepakat meminta kepadaku. Mintalah apa saja maka akan diberikan kepada kami. Kami sepakat Tuhan, orang tua, anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu berseru kepada Tuhan. Dengarlah teriak kami Tuhan, dengarlah minta tolong kami Tuhan. Kami rindu bersekolah Tuhan. Tuhan, hari ini Kau melihat Tuhan anak-anak kami sudah mulai jenuh untuk beribadah. Mereka jenuh Tuhan untuk belajar home learning di rumah Tuhan. Mari Bapa, penghiburan yang daripada Tuhan boleh terjadi buat anak-anak kami, buat anak-anak yang bersekolah Tuhan. Berikan mereka kepintaran Tuhan, berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka. Terima kasih Bapa di surga, kalau besok juga Tuhan kami akan memperingati Tuhan hari ulang tahun Tuhan negara kami. Besok Tuhan kami akan merayakan proklamasi kemerdekaan kami. Biarlah Tuhan kami juga boleh merasakan berkat Tuhan tercurah atas bangsa kami. Kami berdoa buat Presiden kami Bapak Joko Widodo, Tuhan memberkati dia, memberikan hikmat marifat dari surga, sehingga Tuhan dia boleh memimpin bangsa kami penuh dengan sukacita, takut akan Tuhan. Kami memberkati juga Tuhan kabinetnya Tuhan, terkati dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberikan roh yang mengasihi Engkau atas hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami memberkati juga Tuhan gereja kami GKP Sidorami. Mari berkati Tuhan, mulai dari pendeta, para sintua, orang-orang yang mengambil bagian Tuhan dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan memberikan mereka Tuhan hati yang semakin hari semakin mengasihi Engkau. Tuhan, kami tadi sudah mendengar firman-Mu supaya kami boleh juga memberi buat utusan Injil. Tuhan, hari ini kami juga berdoa buat anak-anak kami, biarlah anak-anak kami boleh juga mau menjadi pelaku firman-Mu. Mereka boleh mau memberitakan firman-Mu, dan mereka juga mau Tuhan memberi untuk pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami juga guru-guru sekolah minggu, jagai hidup kami, jagai pergaulan kami. Kami percaya masa depan yang penuh harapan Tuhan janjikan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom anak-anak sekolah minggu, apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita, sekalipun kita masih harus menjalani aktivitas kita melalui online. Hari ini Ibu akan menyampaikan firman Tuhan, tapi sebelumnya Ibu mau anak-anak sekolah minggu mengambil Alkitabnya. Semuanya pasti punya kitab ya, sudah di rumah nggak boleh nggak ada kitab. Nah, hari ini firman yang akan Ibu sampaikan itu berjudul tentang memberi untuk utusan Injil, yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai dengan 40. Karena pasalnya ayatnya agak banyak, jadi Ibu nggak mau membacakannya, kita langsung saja masuk ke cerita Alkitabnya. Hari ini Ibu akan menyampaikan cerita tentang Rasul Paulus yang merupakan utusan Injil. Nah, Ibu mau bertanya sama anak-anak sekolah minggu, pernah nggak anak-anak sekolah minggu memikirkan tentang orang-orang yang nggak pernah atau nggak percaya Tuhan, atau dia ke gereja beribadah bersama, tapi dia belum yakin 100% bahwasanya memang Tuhan itu baik terhadap dia? Nah, pasti pernah ya, pasti ada juga anak-anak yang di luar sana yang bahkan memang malas ke gereja karena dia merasa ya biasa aja gitu,
kebaikan Tuhan itu. Siapa ya kira-kira yang harus berkewajiban untuk memberikan keyakinan kepada semua orang Kristen untuk mengenal Tuhan itu? Nah, apa pendeta? Bukan kan? Pasti anak sekolah minggu pernah melihat orang tuanya pergi ke Parahyangan setiap hari Rabu. Nah, kalau seandainya tugas itu diberikan kepada satu pendeta, pasti pendeta nggak akan sanggup di setiap hari Rabu dia harus menjalani berapa ratus rumah jemaat untuk memberitakan Injil tentang Tuhan, sehingga meyakinkan bahwa semuanya jemaat yang dipegang sosok pendeta itu percaya dan yakin bahwasanya Tuhan itu ada. Tidak kan? Nah, jadi ibu mau menyampaikan hari ini tentang Rasul Paulus. Dia ini merupakan utusan Injil yang menjadi jembatan atau menjadi tangan panjang dari Tuhan untuk meyakinkan jemaat-jemaat yang tidak terjamah langsung oleh Tuhan. Contoh di kehidupan kita itu misalnya Inang Sintua. Nah, jadi pendeta itu memiliki beberapa sintua untuk membantu pendeta menyebarkan firman-firman tentang Tuhan ke jemaat-jemaat supaya semuanya jemaat itu mendapatkan cerita tentang kebesaran Tuhan dan bisa percaya bahwasanya memang Tuhan itu sungguh baik dalam hidup mereka. Nah, hari ini cerita tentang si Paulus ini yang mau aku sampaikan tentang perjalanan Paulus mulai dari Troas lalu dia sampai ke Filipi. Nah, hari ini dia di Filipi ingin menyampaikan Injil tentang Tuhan. Sesampainya dia di Filipi, Paulus ini bersama temannya menyusuri kota Filipi itu, lalu sampailah mereka di sebuah tepi sungai. Di tepi sungai itu ternyata ada tempat sembahyang. Di situ ada orang-orang Yahudi perempuan-perempuan Yahudi sedang melakukan sembahyang. Seperti dugaan mereka sudah yakin bahwasanya di situ pasti ada orang-orang Yahudi. Nah, jadi ketika mereka sampai di tepi sungai itu, mereka mendekati orang-orang itu. Lalu mereka mulai bercerita tentang kebesaran Tuhan dalam hidup mereka, tentang pelajaran-pelajaran tentang Allah, Tuhan gitu-gitu. Nah, jadi ada salah satu dari perempuan itu yang bernama Lydia. Nah, si Lydia ini mendengarkan dengan baik dan dengan hikmat didengarkannya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, sehingga si Lydia itu merasa wah gitu, dia merasa kagum bahwasanya memang Tuhan itu sungguh baik dan luar biasa. Akhirnya si Lydia mengatakan kepada Rasul Paulus ini bahwasanya dia percaya Tuhan itu. Si Lydia ini adalah orang yang rajin taat beribadah kepada Allah, tapi dia nggak tahu kebenaran ada tidak Allah itu sebenarnya. Nah, dengan datangnya si Paulus ke kota Filipi ini, si Lydia yakin percaya bahwasanya memang Allah itu ada. Setelah si Lydia ini yakin, dia mengajak si Paulus ini untuk ke rumahnya agar keluarganya pun bisa yakin terhadap Tuhan dan kenal terhadap Tuhan. Setelah itu pergilah Paulus dengan Lydia menuju rumah Lydia. Sepanjang perjalanan rumah Lydia ini, di belakang mereka diikuti oleh segerombolan orang, perempuan-perempuan, ada yang laki-laki. Nah, mereka ini merupakan orang pintar kalau di kota itu. Kalau mungkin anak-anak taunya dukun. Nah, jadi mereka ini diikuti oleh orang-orang pintar ini. Tapi pada suatu hari, mereka kan beberapa hari di kota Filipi ini. Jadi pada suatu hari Paulus ini sudah merasa tidak nyaman dengan mereka yang selalu cuap-cuap di belakang mereka. Akhirnya dia mengatakan bahwa dalam nama Tuhan Yesus menyahal dan keluarlah roh jahat itu dari si dukun itu tadi yang mengikuti mereka. Nah, setelah itu esok harinya mereka tidak senang dengan Paulus. Wajar, biasanya memang orang baik itu tidak disenangi oleh orang-orang. Nah, jadi setelah mereka tidak senang dengan Paulus, mereka melapor kepada bos mereka. Jadi mereka punya bos yang penguasa di kota itu. Mereka melapor bahwasanya ada orang yang ingin menghancurkan kota kita atau yang ingin mengganggu kenyamanan kota kita. Setelah itu, si orang-orang penguasa ini menyuruh orang itu untuk menyeret si Paulus dan temannya ini ke tempat mereka. Lalu ditariklah si Paulus ini ke tempat mereka. Setelah ditarik, mereka bilang bahwasanya kau ini ingin menghancurkan kota kami, kau ini ingin mengganggu kenyamanan kota kami, kau ini, ya pokoknya mereka dipojokkan lah, sehingga orang Paulus ini sampai
ya nggak bisa berkata-kata. Akhirnya mereka sampai menyuruh buka baju orang itu. Akhirnya dibuka orang baju Rasul Paulus ini, lalu mereka disiksa, lalu akhirnya mereka dijebloskan ke dalam penjara dengan alasan mereka mengganggu kota itu. Padahal mereka tidak mengganggu kota itu, mereka hanya ingin menyebarkan Injil Tuhan. Setelah itu, walaupun mereka di penjara, pada malam harinya Paulus dan Silas ini tidak menyerah. Mereka tidak jadi sedih atau bahkan mungkin mundur, atau ya besok aku nggak mau lagi lah jadi utusan Injil, atau besok aku nggak mau lagi lah kerja untuk Tuhan. Bukan itu yang terjadi. Justru di dalam penjara mereka itu disuruh ditempatkan di penjara yang pokoknya tempatnya itu paling menyiksa. Nah, dimasukkan mereka ke dalam penjara yang sempit, pokoknya tersiksa lah mereka di dalam itu. Tapi itu tidak mengurangi sukacita mereka. Mereka bahkan tetap bernyanyi-nyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam penjara itu. Lihat ayat Alkitab yang ke Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Di sini dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam, di dalam penjara ini mereka tengah malam, Paulus dan Silas ini berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain yang mendengarkan mereka. Jadi mereka tidak berhenti. Artinya walaupun kami di dalam penjara, bukan berarti kami tidak bisa memberitakan Injil Tuhan. Sekalipun mereka dalam penjara, mereka bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka berdoa sampai seluruh tahanan dalam penjara itu mendengar pujian mereka terhadap Tuhan. Setelah itu terjadilah mukjizat. Setengah malam itu terjadi gempa bumi yang sangat besar, sehingga rusak bangunannya. Jadi kan kalau ada gempa bumi kan itu getar-getar gitu kan. Jadi pintu-pintunya itu semua lepas. Akhirnya mereka bisa lari. Jadi semua tahanan-tahanan itu keluar dari ruangan penjara mereka. Nah, pada malam itu si kepala penjara yang disuruh menjaga mereka ini sedang tertidur, tapi karena adanya gempa dia terbangun, dan saat dia terbangun dia melihat semua pintu penjara itu, pintu ruangan penjara itu sudah terbuka. Lalu dia mengambil pisau. Dia mengira bahwasanya dia bakal, ya saat semuanya udah kabur, ya dia nggak ada lagi gunanya hidup. Dia bakal dimarahi oleh penguasa negara, penguasa kota Filipi. Dia mau bunuh diri. Tapi sebelum dia bunuh diri, si Paulus melihat dia dan berteriak, "Hei, jangan celakakan dirimu. Jangan celakakan dirimu." Itu ada di ayat, lihat perhatikan Alkitabnya, ayat 28, pasal 16 ayat 28. Tetapi Paulus berseru, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih di sini." Bayangkan seorang Paulus, Rasul Paulus, yang merupakan utusan Injil dari Tuhan yang dikirimkan ke kota Filipi. Dia sudah disiksa, sudah dimasukkan ke penjara yang paling seram dan menyiksa, ke ruangan yang paling kecil, dan membuat harusnya mereka putus asa dengan hidup mereka. Ketika dia melihat si kepala penjara ini mau bunuh diri, justru si Paulus menyelamatkan dia untuk tidak mencelakakan dirinya. Jadi ketika si Paulus teriak, si laki-laki ini lari. Si kepala penjara ini lari menemui Paulus, dan akhirnya dia tersungkur di depan si Paulus dan Silas. Setelah itu dia bertanya kepada mereka, "Apa yang harus aku berbuat supaya aku selamat?" Dia mengira bahwasanya mereka itu pasti dia ini bakal mati di tangan si Paulus dan Silas. Tapi apa jawaban Paulus dan Silas? Dia hanya bilang, "Caramu selamat itu cuma satu. Percaya sama Tuhan, percaya sama Yesus Kristus." Itu yang dibilang si Paulus. Bukan dibilang, "Kau mau selamat, kau bawa kami keluar dari sini, atau kau bebaskan kami." Bukan. Paulus hanya minta satu cara untuk bisa yang menjanjikan itu dia bakal selamat. Percaya sama Yesus Kristus. Setelah itu si kepala penjara itu memutuskan untuk percaya sama Yesus Kristus. Lalu dia ingin mengajak Paulus dan Silas ini pergi ke rumahnya, supaya satu rumahnya dan keluarganya pun ikut percaya kepada Yesus Kristus, sama seperti dia yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Bahwasanya memang Tuhan itu sangat mengasihi, Tuhan itu mengampuni. Tidak ada satupun hal yang kita perbuat yang bakal membuat Tuhan itu bakal benci sama kita. Enggak. Itu contoh yang diberikan Paulus terhadap kepala penjara ini jelas membuktikan bahwasanya Tuhan kita Maha Pengampun. Tuhan kita Maha Pengasih. Sekalipun kita berbuat jahat, berbuat dosa, tapi pintu maaf dari Tuhan itu tidak pernah tertutup. Setelah itu, keesokan harinya, siang hari, si
dibenci sama si Paulus itu bilang ke si kepala penjara, si kepala penguasa. Lalu si penguasa ini bilang kepala penjara ini, bebaskan orang itu dua. Tapi setelah itu si kepala penjara ini ngomong ke si Paulus, aku diperintahkan oleh penguasa Filipi, kota Filipi, untuk membebaskan kalian berdua. Tapi Paulus bilang enggak. Setelah dia mendera kami, setelah dia menyiksa kami, kalian masukkan kami ke penjara, lalu kalian mau membebaskan kami diam-diam begitu saja. Kami nggak mau, suruh dia yang jemput kami ke sini. Akhirnya si penguasa itu menjemput Paulus dan Silas ke penjara itu untuk melepaskan mereka berdua. Ternyata Paulus dan Silas ini merupakan orang yang berasal dari kota Rom juga, jadi sama mereka. Yang tadi kan mereka dibilang di ayat, bukan Alkitabnya, ayat 21, pasal 16 ayat 21. Mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Jadi mereka ini, Paulus ini korban fitnah. Mereka dikira datang ke kota Filipi ini untuk merusak adat istiadat mereka, padahal tidak sama sekali. Padahal Paulus dan Silas ini pun merupakan orang Rom. Nah, jadi setelah si penguasa ini tahu bahwasanya Paulus dan Silas ini juga merupakan orang Rom, mereka ketakutan dan akhirnya membebaskan mereka. Setelah itu diajaklah si Paulus dan Silas ini ke rumah si kepala penjara ini. Lalu sesampainya di rumah itu, mereka dilayani dengan baik, dikasih makan enak. Baru di situ dibilas si kepala penjara ini kaki si Paulus dan Silas. Lalu di situ pun Paulus memberkati semua keluarga mereka, dan akhirnya keluarganya dan kepala penjara itu menjadi keluarga yang percaya dengan Tuhan dan tahu akan kebesaran Tuhan. Nah, jadi setelah itu si Paulus ini kembalilah ke rumah si Lydia, perempuan yang tadi awalnya percaya sama si Paulus di tepi sungai. Sampainya di rumah itu, ya si Paulus mau keluar dari kota Filipi. Bahwasanya dia merasa tugasnya di kota Filipi ini sudah selesai. Lalu Paulus berkata kepada mereka di kota Filipi, mereka bilang, aku dan Silas memang akan keluar dari kota ini. Kami akan melanjutkan perjalanan kami untuk memberitakan Injil Tuhan. Tapi kalian jangan takut, karena Tuhan akan tetap memberkati kalian yang percaya kepada-Nya. Setelah itu, mereka pergi dari kota Filipi. Hebatnya, si jemaat-jemaat yang di kota Filipi ini sama sekali tidak melupakan Paulus dan Silas. Justru mereka tetap ingin membantu Paulus ini dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Injil tadi. Bagaimana caranya ya? Padahal dia udah keluar dari kota Filipi. Nah, ternyata mereka mengumpulkan uang untuk membantu perjalanan Paulus ini selama dia bertugas menjalani tugasnya sebagai utusan Injil tadi. Nah, jadi pada satu hari si Paulus ini dipenjara di kota Roma. Jadi setelah dia dipenjara ini, dia nggak punya penghasilan. Lalu orang Filipi tadi yang mengasihi si Paulus ini, ternyata mereka mengumpulkan uang tadi, lalu disuruhlah salah satu mereka, itu namanya kalau di Alkitab disebut Epafroditus. Epafroditus itu seperti ya, misalnya satu jemaat itu ada satu orang yang dipercaya, merekam mereka, teman mereka yang dipercaya untuk mengirimkan uang ini, mengirimkan bantuan ini kepada Paulus. Lalu sampailah si Epafroditus ini, si rekan kerja tadi ini, membawa bantuannya untuk Paulus. Sampai Paulus merasa terharu bahwasanya ternyata orang kota-kota Filipi yang notabene-nya adalah orang-orang yang bukan orang kaya, tapi mereka tetap dengan murah hati ingin mengumpulkan sedikit demi sedikit pendapatan mereka untuk membantu Paulus memberitakan Injil Tuhan. Nah, jadi yang mau Ibu sampaikan melalui firman yang Ibu sampaikan tadi, cerita Alkitab tentang Paulus tadi, bahwasanya kita pun sebagai orang, anak-anak sekolah minggu pun bisa menjadi utusan Injil. Artinya mungkin tidak bisa menjelaskan apa isi Alkitab ini sepenuhnya, tapi kita bisa menjadi utusan ini melalui perbuatan kita. Kita mengasihi orang, kita membantu orang, itu sebenarnya sudah membantu, sudah menjadi utusan Injil. Karena apa? Karena Tuhan itu mengajarkan kita kasih. Ketika kita menyebarkan kasih juga kepada orang, maka secara tidak langsung anak-anak sekolah minggu sudah menjadi utusan Injil. Meyakinkan semua orang bahwasanya memang kasih itu nyata, Tuhan itu nyata. Karena aku saat susah, temanku ada membantu. Saat aku tidak makan, ada temanku yang ngantarkan makanan. Saat temanku punya makanan, aku nggak punya, dia mau berbagi makanan. Jadi pesan yang
sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu mengerti dan paham tentang Paulus tadi. Anak-anak sekolah minggu harus berbuat kasih, berbagi kasih. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus disebarkan kepada teman-temannya, kepada keluarga, kepada ibu, kepada bapak, semuanya. Supaya orang melihat bahwasanya memang kasih Tuhan itu ada melalui kita. Satu lagi yang mau disampaikan melalui cerita Alkitab hari ini, bahwasanya ketika kita dalam keadaan terpuruk atau ketika kita dalam keadaan susah, misalkan saat ini kita lagi diterpa virus corona yang membuat kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa, tapi tidak memberhentikan kita dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Lihat Paulus ketika di penjara, dia tidak berhenti. Ada caranya untuk memberitakan Injil supaya orang percaya dan yakin bahwasanya Tuhan itu ada dan baik. Dia nyanyi di dalam penjara, dia berdoa di dalam penjara sampai orang-orang dengar. Bayangkan, kita harus bisa seperti Paulus. Ketika kita dalam keadaan susah pun, bahkan kita harus memakai kesusahan kita itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, supaya orang melihat bahwasanya ketika kita susah, ini anak kok masih bisa memuji Tuhan ya, kok masih bisa percaya sama Tuhan ya, padahal dia sendiri susah. Ketika kita dalam keadaan susah, kita percaya kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan, yakin loh, pasti Tuhan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Sama seperti Paulus tadi, kalau dia tidak begitu, mungkin tidak ada gempa, mungkin tidak terbuka semua kunci penjara yang mengakibatkan si kepala penjaranya hampir bunuh diri karena takut dimarahi oleh penguasa. Tapi karena si Paulus meminta pertolongannya sama Tuhan, Tuhan kasih jalan keluar yang kita sendiri nggak terbayangkan gitu. Kita mengira bahwasanya gempa bumi itu adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang bisa membunuh kita, atau sesuatu yang bisa membahayakan kita. Tapi ternyata enggak. Tuhan pakai gempa bumi untuk menyelamatkan si kepala penjara. Bukan menyelamatkan si Paulus ya. Kepala penjara yang mau diselamatkan supaya dia percaya sama Tuhan. Caranya unik. Jadi itu, kita harus tetap percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu harus kita jadikan kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu aja yang mau Ibu sampaikan melalui khotbah hari ini. Ibu mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin tidak kalian ngerti, tapi harapan Ibu semua anak sekolah minggu paham akan firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang baik atas penyertaan-Mu selama firman Tuhan tadi disampaikan. Tuhan, biarlah Engkau yang membuka hati anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan tadi, sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga mereka pun bisa menjadi pribadi yang percaya dan mau memberitakan Injil kepada teman-teman, kepada keluarga mereka. Biarlah Tuhan Yesus Engkau juga yang memberkati kami melewati hari-hari kami dalam seminggu ke depan, dan biarlah kiranya Tuhan mujizat-Mu segera terjadi sehingga virus corona ini bisa segera berakhir, sehingga kami anak-anak sekolah minggu bisa kembali beribadah ke rumah-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, tadi kita udah dengar firman Tuhan. Masih ingat kan inti firman Tuhan hari ini? Yaitu kita harus siap untuk memberitakan Injil Tuhan, baik melalui perkataan maupun perbuatan kita. Nah, untuk firman Tuhan kita hari ini, kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit. Yesusku,
Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh masih beribadah di minggu hari ini. Kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah menyampaikan seruan doa kami, bahkan firman Tuhan sudah ditabur. Terima kasih Bapa, firman Tuhan begitu menyejukkan hati kami Tuhan, mengingatkan kami supaya kami boleh memberi untuk Tuhan melalui persembahan kami, melalui perkataan kami, melalui sikap kami. Berkatilah kami Tuhan menjadi anak-anak yang suka memberi untuk Tuhan, sehingga kami boleh menjadi utusan Injil Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Tuhan kita, penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita, memimpin hidup kita, bahkan memberkati kita hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Sama-sama kita katakan amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang menyaksikan dan mengikuti acara ibadah kita pada minggu hari ini. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tetap di rumah ya, jaga kesehatan, bersih-bersih.